dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuai dengan binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, enggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama. Kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Ya baik, pertama saja kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya, NKRI harga mati. Teman-teman, apa dari video yang cuplikan video yang baru kita tonton, apakah benar ya? Apakah benar Jokowi mengacak-ngacak institusi negara kita? Nah, dari beberapa tanggapan dan komentar-komentar ya dari netizen yang mengatakan ya jangan gentar Pak, ya jangan gentar Pak Hakim, rakyat yang waras dan cerdas juga patriot, dan rakyat yang masih tertidur berbaris berlikat. Untuk Bapak, Anda pahlawan di bidang hukum untuk Indonesia. Semangat Pak Hakim. Nah, masih ada hakim yang jujur, yang mau mengelahin prinsip hukum yang benar. Semangat Pak Hakim, semoga Allah melindungi Bapak. Nah, rakyat Indonesia dengan pendidikan besar 270 juta hanya tertipu oleh orang punya ijazah palsu. Rakyat puluh bayar pajak hanya dibuat bayar pajak, dibayar gaji. Ya, presiden ijazahnya palsu, itu sudah parah. Ya, menyaratkan sakit hati sudah kelewatan termoral. Ya, nggak mendasar kayak orang-orang bingung. Nah, teman-teman, betul jelodok termulnya adalah perusak hukum HAM, ya demokrasi Indonesia. Nah, selama ini mahasiswa juga semua rakyat dianggap semua bodoh, ya. Seakan-akan di bawah mereka saat bangkit demi rakyat makmur. Jangan juga bangsa yang jujur. Nah, begini masyarakat, ya, baru agak tegak sedikit Jokowi. Mau nggak harus memperlangsungkan jawabkan perbuatan rakyat. Muak sudah, ya, percaya orang-orang jahat di negeri ini. Nah, siapa lagi? Harun Masiku, ya, jagung, konstitusi ilegal, ya, lawyer, dua pengacara pembela para koruptor, ya, KPU terlihat kasus besar, pokoknya perkara besar anggota DPR, ya, Perpol Janggu. Nah, Pak Hakim, kalau semua seperti Bapak, pasti Indonesia akan lebih baik dan adil. Orang-orang seperti Bapak sangat dibutuhkan, ya, tapi orang asing jahat pasti tidak suka itu. Nah, tolong Prabowo, ya, dibantu hakim yang jujur. Nah, ini jangan didengar, ya, omongan hakim ini harus dilindungi. Apabila hakim yang jujur tidak dilindungi, namanya aja Bapak yang bisa tuntut. Ya, tidak ada yang berani menangkap penjahat-penjahat. Ya, masa harus rakyat yang mengadili pengadilan. Ya, jadi tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang sudah ditugaskan dan diupah fasilitas oleh negara. Ya. Nah, teman-teman, ada komentar yang mengatakan 10 tahun hukum sudah diacak-acak, ya, gerombolannya, ya. Hampir berhasil menguasai mengacak-acak hukum. Ya, buktinya Jokowi mengukir terus target berikut Jokowi dan gerombolan-gerombolnya harus menguasai negara lewat peralatan PSI akan mengubah undang-undang. Nah, udah tahu bapaknya bersalah. Kenapa anaknya masih beri mandat, ya, wakil presiden, ya, padahal cara masuknya pun juga bermasalah. Mau dibawa kemanapun negara ini, Pak Prabowo, segera bertindak sebelum terlambat. Ya. Hakim banyak di Indonesia, tapi yang lurus nggak banyak. Hanya beberapa orang. Hakim jujur adil memutuskan perkara BKN karena
pesanan yang berkuasa, tapi berdasarkan aja. Ingat, kalau hukum dipermainkan apalagi pesan oknum yang punya duit, yang akan rusaklah hukum ini. Nah, saya sendiri rakyat jelata tahu kejahatan kalian, para oknum-oknum pejabat negara. Ya, kalian oknum pejabat yang sudah masuk mentalnya, kalian pintar tapi mental kalian sakit. Ya. Jokowi sedang membungkus bangkai, baunya membuat rakyat mau muntah. Nah, Pak Hakim Indonesia butuh penegak seperti dipanjangkan umur. Ya, Joko Widodo sangat mencolok. Ya, saat sedang rame ributin jasa psikodok itu, ya, dia main-main, ya, norak, ya, dasar hanya di pembicaraan saja. Nah, 10 tahun hukum diobrol-obrol oleh penegak hukum, polisi dan jaksa, hakim serta KPK. Di zamannya Joko Widodo sudah 1 tahun dipimpin presiden. Ya, baru kok pengangkatan hukum makin ambrol. Contohnya ada beberapa kasus korupsi menyebut nama Joko Widodo. Nah, semua orang bisa rusak akal sehatnya. Dari mulai hakim, percok, dan termut semua. Kena ilmunya sihirnya Jokowi jadi pelangap-pelongo semuanya. Nah, banyak hakim yang batal karena hukum diakhiri zaman. Ya, karena kasus menyogok, ada hakim yang tidak mau disogok. Nah, benarkah hakim itu 280 juta rakyat pasti mendukung hakim? Nah, ini akibatnya dari pendidikan yang beres, karena yang dijadikan guru bukan dari orang jujur. Coba kalau lembaga pendidikan, ya, jangan asal jadikan guru, cari yang benar jujur. Ya, mari Pak Hakim, jujur pada hati nurani yang paling dalam. Bangsa kita dijajah sama PKI, ya, dan mafia. Tiadalah Jokowi, ya. Segera tangkap Jokowi dan geng Solo. Nah, pasti hancurkan dan hinakan pejabat, ya, pemimpin-pemimpin orang dijolimi, ya, munafik, rampok rakus, korupsi, dihianati bangsa. Sadarlah, ya, dan kembalikanlah kepada yang Maha Kuasa. Nah, merapat Pak Mahfud, ya, Pak Gatot Rocky Gerung, ya, Rafli Harum, juga RRT Ahmad Khosinudin, ya, juga mantan jenderal yang jujur yang telah dianiaya di era Jokowi. Saatnya bangkit, mereka tetap memantau apa kinerja kalian. Nah, Pak Hakim, Jokowi lah yang menghancurkan dan memecahkan perbedaan anak bangsa. Ini sehat selalu Pak Hakim, ya, polisi termaksud termut-termutnya. Ya, ayo kembalikan hukum sesuai kodrat masing-masing. Bukan titipkan, bukan karena uang. Biar negara aman, rakyat tenang. Nah, teman-teman, ya, silakan memberikan tanggapan, ya, atau komentar di bawah kolom komentar, ya, supaya kita bisa saling berinteraksi mengenai masalah yang telah kita tonton. Nah, itu saja teman-teman. Salam dari saya, NKRI, harga mati. Aja pro Baru pernah jani buta no hino jani niya. Hawa lumoni ba. asili bembe